Perbedaan antara cost-planner dengan investor property cost itu apa aja sih ketika Bapak Ibu menghadapi permasalahan ataupun ada problem di lapangan? Bapak Ibu mengetahuinya. Ada yang namanya itu biaya ataupun cost yang bakal kita keluarkan lebih. Bapak Ibu udah nggak mau pusing, yang penting saya masih ada duit, masih bisa dapat duit dari passive income dari bisnis property cost, ya udah saya bayar aja. Ingat sekali lagi, sebagai cost planner itu bisa juga merangkap sebagai investor property cost. Tetapi biasanya seorang investor property cost murni itu tidak akan merangkap sebagai cost planner. Halo Sobat Cost Planner, kembali lagi bersama saya Iwan Kenanto di channel Business Cost. Di video kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara Cost Planner dengan investor property cost. Nah, di luar sana banyak sekali orang yang menganggap bahwa dirinya adalah seorang Cost Planner, padahal mungkin bisa jadi dia hanya sebatas sebagai investor property cost. Perbedaan antara Cost Planner dengan investor property cost itu apa aja sih? Yang pertama, biasanya cost planner itu dia pasti mengerti masalah teknis ataupun teknikal. Sehingga ketika mereka di lapangan itu, mereka lebih awareness ataupun mereka mengetahui medan perangnya itu seperti apa. Misalkan ketika kita menghadapi perbaikan ataupun adanya kerusakan di properti bangunan kita, maka seorang cost planner biasanya mengetahui secara garis besar ya. Bukan berarti dia harus mengerjakan sendiri, tapi secara garis besar mereka mengerti bahwa kerusakan ini hanya sebatas misalkan plafon ini bocor. Maka mereka tahu kalau kita ingin memperbaiki plafon, kita cukup untuk mengganti plafon yang bocor tersebut. Kita tidak perlu mengganti keseluruhannya. Nah, tetapi di sisi lain, jika kita sebagai investor property cost, kita biasanya tidak begitu aware ataupun mengetahui masalah teknis tersebut. Sehingga yang terjadi di lapangan adalah mereka bertanya kepada si kontraktor maupun tukang. Akhirnya biasanya di sini ada yang namanya itu biaya ataupun cost yang bakal kita keluarkan lebih. Misalkan seperti case yang tadi adalah plafonnya bocor. Mungkin karena kita hanya sebagai investor yang notabene kita nggak mau terlalu pusing ataupun tidak mengerti apapun mengenai teknis tersebut, akhirnya kita suka kena markup ataupun kena tipu oleh si tukang tadi. Dimana misalkan contohnya plafon tadi harganya mungkin kalau kita ganti GRC board ataupun kita ganti gipsumnya mungkin kenanya cuma 150 sampai 300 ribu. Tapi karena kita nggak mengerti, akhirnya mereka bilang, wah ini harus ganti semua nih Pak, rusak total. Besinya rusak, ininya rusak. Dan karena kita benar-benar nggak mau pusing, akhirnya kita bayar. Jadinya apa, kos yang seharusnya dikeluarkan hanya 150 ribu, akhirnya bisa keluar 500 ribu bahkan sampai 1 juta. Nah ini mungkin ini tidak ada masalah jika memang Bapak Ibu berada di posisi sebagai investor yang dimana notabene biasanya memang uangnya itu udah banyak banget lah. Ibaratnya Bapak Ibu udah nggak mau pusing, yang penting saya masih ada duit, masih bisa dapat duit dari passive income dari bisnis property cost, ya udah saya bayar aja. Nah, tapi di sisi lain kalau misalkan kita sebagai cost planner, maka kita kan aware mengenai masalah ini. Kenapa? Karena biaya kecil ini mungkin terlihat nggak terlalu besar, hanya 150 ribu sampai 500 ribu tadi. Tapi kalau kita berada di posisi kosan kita sudah cukup banyak, nah ini akan menjadi biaya yang cukup signifikan jika kita pelajari. Misalkan dalam satu kondisi ada Bapak Ibu memiliki sekitar 10 unit property cost, maka waktu Bapak Ibu mengalami kerusakan di 10 property cost tersebut, maka biayanya bukan lagi 500 ribu, tetapi melainkan 5 juta. Belum lagi biaya maintenance lainnya. Nah, ini yang sangat perlu Bapak Ibu ketahui ketika Bapak Ibu ingin terjun ke bisnis property cost. Ingat sekali lagi, sebagai cost planner itu bisa juga merangkap sebagai investor property cost. Tetapi biasanya seorang investor property cost murni itu tidak akan merangkap sebagai cost planner. Di mana cost planner ini secara teknis mereka mengerti dan mengetahui apa aja yang perlu mereka lakukan di lapangan ketika bisnis property cost-nya menghadapi masalah. Selain itu, di sisi cost planner itu biasanya mereka mengerti masalah problem dari bisnis property cost yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya.
Nah, di Cospreneur, selain Anda tadi mengerti masalah teknis lapangan, Anda juga mengerti permasalahan-permasalahan yang terjadi di bisnis properti cost. Sedangkan di sisi investor, biasanya mereka kebanyakan menggunakan operator. Sehingga secara lapangan, mereka biasanya tidak terlalu paham dan tidak ingin tahu mengenai permasalahan yang terjadi di bisnis properti cost. Nah, Bapak Ibu, selain perbedaan masalah pengetahuan di teknis lapangan, sebagai cost-planner, kita juga mengerti mengenai problem-problem yang terjadi di bisnis properti cost-nya kita. Di sisi lain, contohnya seperti, misalkan yang pertama, misalkan ada problem dari social cost, ya seperti misalkan ada pungli, ormas, dan lain-lain maupun pungutan liar lainnya. Nah, sebagai di sisi investor, biasanya kita nggak mau tahu masalah tersebut karena tadi saya bilang kita sudah memberikan hak tersebut kepada si pihak operator, sehingga yang akan terjadi adalah investor hanya meminta laporan keuangan saja. Nah, sedangkan di sisi cost planner kita biasanya aware mengenai hal tersebut, sehingga kita akan lebih banyak mencari tahu bagaimana caranya untuk menekan biaya operasional tersebut sehingga menghasilkan profit yang lebih tinggi untuk kita. Sekali lagi Bapak Ibu, baik di posisi cost planner maupun investor itu tidak ada yang salah ataupun benar, tetapi masalahnya adalah bagaimana posisi yang ingin Bapak Ibu ambil. Apakah sebagai cost planner atau sebagai investor murni saja. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengetahui perbedaan sederhana antara cost planner dengan investor property cost, di mana di sini KASI sangat fokus untuk membentuk di sisi cost planner, bukan hanya sebagai investor saja. Sehingga ketika Bapak Ibu menghadapi permasalahan ataupun ada problem di lapangan, Bapak Ibu mengetahuinya. Walaupun Bapak Ibu sebenarnya tidak mengerjakan ataupun mengoperasikan bisnis property cost tersebut. Nah, sedangkan di sisi investor tadi, Bapak Ibu bisa lebih aware mengenai apabila Bapak Ibu menggunakan operator, maka sebagai cost planner, Bapak Ibu sudah mengetahui biaya-biaya yang wajar dalam bisnis property cost itu seperti apa. Sehingga tidak ada lagi manipulatif ataupun markup harga yang diberikan dari operator kepada kita. Hati-hati sekali lagi Bapak Ibu, karena di luar sana masih banyak operator-operator cost yang nakal ataupun bandel mengambil uang kita melalui biaya operasional. Sekian dari saya Iwan Kenyanto. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Dan klik tombol notification di atas agar Bapak Ibu bisa mendapatkan video terbaru dan terupdate dari saya langsung. See you!